Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari proses stokastik. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Putri Sayanti dari kelas 4 MM reguler dengan NIM 2113101002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai rantai Markov atau Markov chain. Baik, untuk yang pertama yaitu definisi dari rantai Markov, di mana rantai Markov adalah sebuah model matematika untuk menganalisis suatu sistem yang berubah-ubah dalam waktu yang diskrit. Nah, model ini menggunakan probabilitas untuk memprediksi keadaan sistem pada waktu selanjutnya berdasarkan keadaan sistem pada waktu sebelumnya. Rantai Markov itu memiliki sifat memoryless atau tanpa memori, yang berarti keadaan sistem pada waktu selanjutnya hanya dipengaruhi oleh keadaan sistem pada waktu sebelumnya dan tidak dipengaruhi oleh keadaan sistem pada waktu sebelumnya lagi. Nah, jika proses stokastik merupakan himpunan yang beranggotakan XT, di mana T elemen dari T mempunyai sifat peluang dari Xn tambah 1 itu sama dengan Xn tambah 1 jika X0 sama dengan X0, kemudian X1 sama dengan X1, hingga ke Xn sama dengan N, Xn sama dengan peluang dari Xn tambah 1 sama dengan Xn tambah 1 jika Xn sama dengan Xn. Nah, untuk semua nilai X0, X1, X2, hingga ke Xn tambah 1 dan sembarang N, serta X0, X1, X2, hingga ke Xn tambah 1, itu elemen dari S atau ruang state. Maka, proses tersebut disebut dengan proses Markov atau rantai Markov. Umumnya, proses Markov itu didefinisikan sebagai berikut. Nah, jika T1 kurang dari T2, kurang dari seterusnya, kemudian kurang dari Tn, dan kurang dari T, di mana di sini peluang dari Xt itu lebih dari sama dengan A atau kurang dari sama dengan B jika Xt1 sama dengan X1 hingga ke Xtn sama dengan Xn itu sama dengan peluang dari Xt lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B jika Xtn sama dengan Xn. Atau dapat dikatakan bahwa peluang masa datang jika masa lalu dan masa sekarang itu sama dengan peluang masa datang jika sekarang. Maka ini disebut dengan rantai Markov. Nah, definisi tersebut memiliki arti bahwa fenomena masa yang akan datang hanya dipengaruhi oleh fenomena masa sekarang dan tidak dipengaruhi oleh masa lalu. Nah, rantai Markov dengan waktu diskrit adalah suatu proses Markov dengan waktu diskrit dan Xt juga memiliki nilai diskrit. Karena yang dilihat adalah kejadian masa yang akan datang dipengaruhi oleh kejadian sekarang, artinya ada suatu perpindahan. Berarti nilai atau kejadian sekarang berpindah ke masa yang akan datang. Sehingga peluang perpindahan dari state I ke J dalam waktu T itu dapat dinyatakan sebagai peluang IJT sama dengan peluang XT tambah 1 sama dengan J jika XT sama dengan I. Nah, contoh tersebut merupakan peluang transisi satu langkah, yaitu dari waktu T ke T tambah 1. Baik, di sini saya juga menyertakan contoh untuk rantai Markov, di mana untuk contoh yang pertama yaitu Xn adalah keadaan mesin pada hari ke-N. Nah, di sini nilai Xn sama dengan 0 atau 1, di mana Xn sama dengan 0 jika mesin rusak dan Xn sama dengan 1 jika mesin baik. Jadi, S sama dengan himpunan yang beranggotakan 0 dan 1, atau ruang state-nya itu adalah himpunan yang beranggotakan 0 dan 1 untuk setiap Xn. Nah, mesin mulai pada suatu hari itu rusak atau baik. Nah, seandainya diketahui pada hari ke-N mesin itu rusak,
Probabilitasnya pada hari itu dapat diperbaiki, berarti hari berikutnya itu baik dan itu dimisalkan dengan P, atau peluang dari Xn tambah satu sama dengan satu jika Xn sama dengan nol itu sama dengan P. Sedangkan jika pada hari ke-N mesin diketahui baik, probabilitasnya pada hari berikutnya rusak itu dimisalkan dengan Q, atau peluang Xn tambah satu sama dengan nol jika Xn sama dengan satu itu sama dengan Q. Nah, proses ini merupakan proses Markov karena keadaan mesin pada hari esok hanya tergantung pada keadaan mesin pada hari ini dan tidak tergantung pada hari-hari sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada contoh yang kedua, di mana contoh yang kedua ini menggunakan model kotak polia. Nah, kotak polia ini merupakan sebuah model matematika yang digunakan untuk memodelkan proses acak dengan pengulangan. Nah, dalam model ini terdapat kotak yang berisi bola dengan berbagai warna. Dengan setiap kali bola diambil dari kotak, kemudian warna bola tersebut dicatat dan bola tersebut dikembalikan ke dalam kotak. Nah, proses ini itu diulang sejumlah kali tertentu atau secara tak hingga. Di mana kotak itu isinya sejumlah B bola biru dan sejumlah R bola putih. Nah, sebuah bola diambil dari kotak itu dan bola yang terambil dikembalikan dan ditambah sejumlah C bola warna sama dengan bola yang terambil, di mana C ini mestilah lebih dari 0 karena dilakukan penambahan saat pengembalian bola dan bola itu merupakan suatu benda utuh sehingga dia mestilah lebih dari 0. Nah, jika variabel random xn didefinisikan sebagai berikut, di mana xn sama dengan 1 jika pada pengambilan ke n mendapat bola biru, dan xn sama dengan 0 jika pada pengambilan ke n mendapat bola putih. Nah, apakah himpunan yang beranggotakan xn untuk n lebih dari sama dengan 1 ini merupakan rantai Markov? Baik, untuk penyelesaiannya, di mana untuk yang pertama kita mencari terlebih dahulu peluang pengambilan pertama itu berwarna putih dan berwarna biru. Di mana untuk yang pertama, peluang dari pengambilan pertama itu berwarna putih atau peluang X1 sama dengan 0, itu sama dengan jumlah bola berwarna putih dibagi dengan jumlah keseluruhan bola, yaitu diperoleh R dibagi dengan B tambah R. Kemudian, peluang untuk pengambilan pertama itu bola berwarna biru, atau peluang X1 sama dengan 1, itu sama dengan jumlah bola berwarna biru dibagi dengan jumlah keseluruhan bola, sehingga itu menjadi B dibagi B tambah R. Kemudian selanjutnya, kita mencari peluang pengambilan kedua berwarna putih dan berwarna biru, di mana peluang untuk pengambilan kedua itu berwarna putih itu sama dengan peluang dari peluang X2 sama dengan 0, sama dengan peluang X2 sama dengan 0 jika X1 sama dengan 0, kemudian dikalikan dengan peluang X1 sama dengan 0, kemudian dijumlahkan dengan peluang X2 sama dengan 0 jika X1-nya sama dengan 1, dan dikalikan dengan peluang X1 sama dengan 1. Nah, ini artinya peluang dari pengambilan kedua itu berwarna putih jika pengambilan pertamanya ini berwarna putih. Nah, saat pengambilan pertama ini diperoleh bola berwarna putih sehingga bola putih itu bertambah sebanyak C bola. Jadi untuk mencari peluang pengambilan keduanya ini menjadi jumlah bola setelah dikembalikan dan dijumlahkan dengan C, yaitu R tambah C dibagi dengan jumlah keseluruhan bola setelah dijumlahkan dengan sebanyak C bola putih, yaitu B tambah R tambah C. Kemudian dikalikan dengan peluang ketika pengambilan bola pertama itu bola berwarna putih, yaitu R dibagi B tambah R. Kemudian dijumlahkan dengan peluang ketika pengambilan kedua ini berwarna putih,
dan, jika pengambilan pertama itu berwarna biru. Jadi yang, bertambah ketika pengambilan pertama ini adalah bola biru, sehingga, jumlah dari bola putih saat pengambilan kedua itu masih sama yaitu R, jadi, namun yang bertambah itu adalah jumlah keseluruhannya. Jadi sini untuk peluangnya adalah R dibagi B tambah R tambah C, kemudian dikalikan dengan peluang, saat, pengambilan pertama itu berwarna biru yaitu B bagi B tambah R. Nah, itu sama dengan, R kali B tambah R tambah C, kemudian dibagi dengan B tambah R tambah C dikalikan dengan B tambah R. Nah, ini dapat disederhanakan menjadi R, dibagi B tambah R. Nah, begitupun pula dengan, pengambilan kedua itu jika diperoleh bola berwarna biru atau P, X2 sama dengan 1 itu sama dengan peluang dari X2 sama dengan 1 jika X1-nya sama dengan 0, dikalikan dengan peluang X1 sama dengan 0, kemudian dijumlahkan dengan peluang X2 sama dengan 1 jika X1 sama dengan 1, dan dikalikan dengan peluang X1 sama dengan 1. Nah, ini artinya peluang pengambilan keduanya itu bola biru jika saat pengambilan pertamanya itu bola berwarna putih. Jadi, saat, dilakukan pengembalian bola itu, jumlah bola yang bertambah itu adalah bola putih. Jadi untuk bola yang, biru itu masih tetap sama, sehingga di sini peluangnya yaitu, B dibagi B tambah R tambah C. Kemudian dikalikan dengan peluang saat pengambilan pertama itu bola berwarna putih yaitu R dibagi B tambah R, kemudian dijumlahkan dengan, eee, peluang saat pengambilan pertamanya ini saat pengambilan pertama ini adalah berwarna biru dan dicari untuk peluang, pengambilan keduanya ini berwarna biru. Jadi, yang bertambah pada saat pengambilan pertama itu adalah, bola biru. Jadi bola biru ini bertambah sebanyak C bola. Jadi sehingga untuk, peluang pengambilan keduanya itu, jumlah dari bola biru itu bertambah sebanyak C. Jadi sini peluangnya menjadi B tambah C dibagi dengan B tambah R tambah C. Kemudian dikalikan dengan peluang dari, pengambilan pertamanya itu bola berwarna biru, yaitu B, dibagi B tambah R. Nah, itu menjadi, B dikalikan dengan B tambah R tambah C, kemudian dibagi dengan B tambah R tambah C dikalikan dengan B tambah R. Nah, ini dapat disederhanakan menjadi B dibagi B tambah R. Nah, bagaimana dengan peluang dari X3 sama dengan 1 jika X1 sama dengan 0 dan X2-nya sama dengan 1, begitu pula dengan peluang dari X3 sama dengan 1 jika X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 1. Baik, untuk penyelesaiannya di sini, peluang X3 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, itu sama dengan peluang X3 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, X1 sama dengan 0, kemudian dijumlahkan dengan, peluang dari X3 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan X1 sama dengan 1. Itu sama dengan, peluang X3 sama dengan 1 jika X1 sama dengan 0 dan X2-nya sama dengan 1, kemudian dikalikan dengan peluang X2-nya sama dengan 1 jika X1 sama dengan 0, kemudian dikalikan lagi dengan peluang X1 sama dengan 0, dan dijumlahkan dengan peluang X3 sama dengan 1 jika X1 sama dengan 1 dan X2-nya sama dengan 1, kemudian dikalikan dengan peluang X2 sama dengan 1 jika X1 sama dengan 1, kemudian dikalikan lagi dengan peluang X1 sama dengan 1. Nah, ini artinya bahwa, kita menentukan peluang pengambilan ketiga ini bola berwarna biru jika, pengambilan pertamanya itu bola berwarna putih dan pengambilan, keduanya itu bola berwarna biru. Nah, saat pengambilan pertama yang pertama itu adalah bola berwarna putih. Nah, untuk bola berwarna kemudian untuk pengambilan yang, kedua itu diperoleh bola berwarna biru. Jadi sini, bola putihnya bertambah sebanyak C dan bola birunya juga bertambah sebanyak C. Jadi untuk peluang pengambilan yang ketiga ini bola berwarna biru, yaitu total dari bola berwarna biru, yaitu, B ditambah C, dibagi dengan total keseluruhan bola, yaitu tadi di sini bertambah, untuk bola putih bertambah C, untuk bola biru bertambah sebanyak C, sehingga untuk keseluruhan bola itu bertambah sebanyak, 2 C bola. Jadi sini untuk keseluruhan bola itu berjumlah B tambah R tambah 2C. Kemudian dikalikan dengan peluang, eee, pengambilan
kedua itu bola berwarna biru jika pengambilan pertamanya itu bola berwarna putih. Seperti yang kita peroleh sebelumnya yaitu B dibagi B tambah R tambah C, kemudian dikalikan dengan peluang pengambilan pertamanya itu bola berwarna putih, yaitu R dibagi B tambah R. Kemudian dijumlahkan dengan peluang pengambilan ketiga ini bola berwarna biru jika pengambilan pertama bola berwarna biru dan pengambilan keduanya juga berwarna biru. Nah, yang bertambah pada saat pengambilan pertama itu adalah bola berwarna biru dan pengambilan keduanya juga bertambah yang bola biru. Jadi di sini terjadi penambahan bola biru sebanyak 2 kali atau sehingga di sini jumlahnya dari bola biru yang awal itu ditambahkan sebanyak 2C sehingga untuk peluangnya itu adalah jumlah dari bola biru pada saat akan dilakukan pengambilan yang ketiga dibagi dengan total keseluruhan bola, yaitu B tambah 2C dibagi dengan B tambah R tambah 2C. Kemudian dikalikan dengan peluang pengambilan kedua itu bola berwarna biru jika pengambilan pertamanya bola berwarna biru. Seperti yang kita peroleh sebelumnya yaitu B tambah C dibagi dengan B tambah R tambah C. Kemudian dikalikan dengan peluang pengambilan pertama bola berwarna biru yaitu B dibagi B tambah R. Nah, sehingga sini menjadi B dikalikan dengan B tambah C, kemudian dikalikan dengan B tambah R tambah 2C. Dan dibagi dengan B tambah R tambah 2C dikalikan dengan B tambah R, kemudian dikalikan dengan B tambah R tambah C. Nah, ini dapat disederhanakan menjadi B dikalikan dengan B tambah C, kemudian dibagi dengan B tambah R, dikalikan dengan B tambah R tambah C. Nah, sehingga dari penyelesaian tersebut diperoleh bahwa peluang dari X3 sama dengan 1 jika X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 1 itu adalah B tambah 2C dibagi dengan B tambah R tambah 2C. Dan peluang dari X3 sama dengan 1 jika X1 sama dengan 0 dan X2-nya sama dengan 1 itu diperoleh B tambah C dibagi dengan B tambah R tambah 2C. Sehingga di sini didapat bahwa peluang dari X3 sama dengan 1 jika X1-nya sama dengan 1 dan X2-nya sama dengan 1 itu tidak sama dengan peluang X3 sama dengan 1 jika X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 1. Nah, itu menandakan bahwa Xn untuk n lebih dari sama dengan 1 itu bukan rantai Markov. Nah, mengapa demikian? Karena pada kasus ini variabel acak Xn itu menyatakan apakah bola yang diambil pada pengambilan ke N itu bola berwarna biru atau bola berwarna putih. Nah, kemudian kondisi pengambilan bola pada pengambilan ke N tambah 1 itu bergantung pada bola biru dan bola putih pada kotak dan jumlah bola yang ditambahkan pada kotak setelah pengambilan ke N. Nah, pada contoh tersebut terlihat bahwa peluang X3 sama dengan 1 jika X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 1 itu tidak sama dengan peluang X3 sama dengan 1 jika X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 1. Nah, pada kasus yang pertama, setelah pengambilan bola pertama dan kedua, kotak akan memiliki jumlah bola yang berbeda jika dibandingkan dengan kasus yang kedua. Yang berarti peluang pengambilan bola biru itu pada pengambilan yang ketiga juga akan berbeda. Itu dapat disimpulkan bahwa pengambilan bola yang ketiga itu masih bergantung pada pengambilan bola yang pertama sehingga untuk himpunan Xn, himpunan yang beranggotakan Xn untuk n lebih dari sama dengan 1 itu bukan merupakan rantai Markov. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, dan saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat. Baik, saya ucapkan terima kasih, dan saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.